Islam telah mengatur juga supaya hati kita itu bersih, cahayanya berkilauan luar biasa di dalam hati kita, karena Allah Ta'ala meletakkan iman adalah di hati fi qulubil mu'minin. Kan seumpamanya kita punya bejana ini pencernakan atau Al-Ma'idah, ini tebalnya kayak apa, ndak pernah dicuci 11 bulan, kotoran endapan-endapannya kayak apa coba, kerak-keraknya itu kita ndak bisa mikir, terkecuali yang bisa menghancurkan kerak-kerak di dalam Ma'idah ataupun di dalam pencernakan adalah shaumir Ramadan. Tadarusan kalau bisa jam 12 ya tutup spekere, tapi bertadarusan tetap berjalan, jangan sampai gantang speaker itu ya malam, kasihan anak-anak yang baru tidur, ibunya masih capek dan sebagainya. Ayo kita pikirkan bersama-sama, ning tulung jangan pakai kekerasan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini untuk Ramadan sangat populer sekali. Coba kita belajar mendalami apa yang sebenarnya ada di dalam Islam selain keistimewaan Al-Quran, bahwa Al-Islam telah memilihkan kepada kita semuanya yang pertama bentuk ideologi atau akidah, hingga kita bisa mengetahui, kita mengerti kepada Allah, bukan sekadar mengerti kepada Allah, belajar kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal dengan mengerti beda. Kalau orang kenal lain, kalau orang kenal kecangkol terus hatinya. Sebabnya apa? Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kita bisa tidak mampu sembah sujud kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, kita mengambil yang bawahnya itu hadits. Seandainya tidak bisa yang pertama, kita belajar mengenal, belajar diketahui, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama akidah. Yang kedua, diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dipuji oleh Allah Ta'ala bukan karena ilmunya, tapi Rasulullah dipuji oleh Allah Ta'ala wa innaka la'alla khuluqin azim, karena akhlaknya. Satu sisi yang lain, Al-Islam telah memilihkan kita semuanya cara berpakaian, adabul libas wa sunnanil libas, sunnahnya berpakaian dan lain sebagainya. Karena pakaian itu sendiri pengaruhnya cukup banyak terhadap pemakainya. Yang kelima, keempat adalah dipilihkan oleh Allah Ta'ala dari mana kita hasil untuk makan, untuk berpakaian, supaya bersih apa yang kita pakai. Artinya kehalalan yang kita cari, yang diwajibkan. Yang keenam, bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membersihkan sanubari, supaya sanubari kita itu tidak mempunyai sifat hikid, dengki, hasud dan lain sebagainya. Melihat teman yang senang kita tidak senang, melihat orang yang berhasil usahanya kita tidak senang. Nah, ini mulai dengki, sifat dengki-dengki ini adanya di hati bukan di mulut. Nah, kapan kita akan membersihkan apa yang ada di dalam kotoran-kotoran hati itu? Islam telah mengatur juga supaya hati kita itu bersih, cahayanya berkilauan luar biasa di dalam hati kita, karena Allah Ta'ala meletakkan iman adalah di hati fi qulubil mu'minin.
Tidak cukup dari itu saja, sampai fisiknya pun diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Apa diantaranya? Kita puasa Ramadan. Jadi dohir batinnya itu melengkap betul. Bagaimana hasil kita makan setiap 1 tahun dicuci oleh bulan Ramadan. Bukan sekadar yang namanya Ramadan itu memerangi nafsunya saja, tapi hasil apa yang kita makan, seumpamanya kita punya bejana ini, pencernakan atau Al-Maidah, ini tebalnya kayak apa? Tidak pernah dicuci 11 bulan. Kotoran endapan-endapannya ini kayak apa? Coba, kerak-keraknya itu kita tidak bisa mikir. Terkecuali yang bisa menghancurkan kerak-kerak di dalam maidah ataupun di dalam pencernakan adalah shaumir Ramadan. Setiap hari, di hari kedua, hari ketiga, mulai kerak-kerak itu ngelotok dari tempatnya masing-masing. Karena apa? Hararah, panasnya Ramadan di dalam orang menahan lapar dan menahan dahaga. Itu istimewanya. Maka kotoran-kotoran itu akan sirna. Makanya disunahkan kalau buka bukan es dulu, nanti es. Bukan saya melarang kurma, kalau tidak yang manis-manis untuk keseimbangan stabil setiap fisik manusia. Disunahkan itu diantaranya. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatul imani wal Islam, kita diatur oleh semuanya sampai segi makanan pun. Bagaimana cara mengunyah. Kalau kita mau nyadari soal mengunyah makanan, sampai habis makan tidak boleh minum. Kalau bisa jangan minum setengah jam, supaya apa? Enzim kita mau bekerja, enzim kita tidak kita manjakan, pankreas kita mau bekerja dan sebagainya. Itu rahasianya orang tidak boleh makan, tidak boleh minum setengah jam setelah makan. Bukan tidak boleh melarang loh, tidak. Baiknya di sini maksudnya jangan minum setengah jam. Insya Allah akan jauh penyakit diabetes, penyakit macam-macam, pabrik gula dan sebagainya. Ya, sekarang tuh nom-nom pada akeh kena kencing manis. Ya, padahal manis dikencing gitu kan ya. Kencing manisnya baru itu. Nah, untuk menghindari itu semuanya, bila mana kita mau mensyukuri dan mau mempraktekkan semua ini, singkatnya saja, insya Allah sumu tasihu, kita akan meraih apa yang disabdakan oleh baginda Nabi. Puasa adalah sehat, puasa adalah sehat, tasihu untuk kesehatan dan sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon dengan hormat, tolong ya, tolong mercon ini, tolong ya, untuk bulan Ramadan ini kalau yang dekat tetangganya diperingatkan dengan halus, karena itu anak-anak kita semuanya, adik-adik kita, mungkin sebagian belum menyadari. Jadi kita jangan keras, jangan kasar cara menyadarkannya. Apapun mereka adalah anak-anak kita, adik-adik kita. Coba tolonglah. Kalau kamu mau nyumet person, saya cari lapangan yang luas di tengah lapangan sak warke kono. Nah, itu mau sing sak gedine timbo sisan kono. Ya, itu. Sak karepe. Tapi nek ana apa-apa aja tambani. Gawat ini. Itulah diantaranya satu. Lalu ya maaf saja, kalau ada orang yang penyakit jantung atau penyakit apa yang tetangganya kaget dan lain sebagainya, dampak madorotnya akan lebih banyak itu nanti. Nah, kalau malam hari raya itu beda lagi. Untuk merayakan hari kemenangan itu pun kita minta nanti sama pemerintah setempat apabila mengizinkannya dan ditempatkan di mana. Jadi syiarul Islam, syiarul Ramadan, Idul Fitri. Ning posone aja ngarep-ngarep bodone. Ya durung sik poso oleh rong dina wis mikir ke pakaian yang ini, pakaian yang itu. Aduh ini. Ya
ya enggak masalah, dari masalahnya dari senangnya masalahnya menjalankan Ramadan. Ini aja dihitung posone oleh piro sedina. Ngisuk rong dino. Besok 3 hari. Masih panjang nih ya hari rayanya, masih kayak bocah cilik panah itu nih. Itu satu di antaranya tadarusan. Tadarusan kalau bisa jam 12 ya tutup spekere, tapi bertadarusan tetap berjalan. Jangan sampai ganteng speaker itu ya. Malam kasihan anak-anak yang baru tidur, ibunya masih capek dan sebagainya. Ayo kita pikirkan bersama-sama. Ning tulung jangan pakai kekerasan. Disadarke, disopo, disdedeke sedulur, kan kepenak itu gitu. Karena dimungsuhi kabeh ku malah tambah mungsuhan akhirnya. Lah ini yang kita ndak cocok, menyadarkan orang itu harus pelan. Familiarnya dulu kita tunjukkan, kamu itu adik saya, kamu itu anak saya. Lesing ningiman karo kowe nek ora bapake karo Kang Mas sapa. Kan gitu kan. Insyaallah selambat laun insyaallah akan sadar. Ya no wong terkadang loh, ini bukan semuanya. Keladuk keliwat ngomong itu. Tak beri contoh yang sudah biasa terjadi umpamanya loh. Kalau tiap ada orang meninggal biasanya salah satu wakil daripada keluarga atau diwakilkan oleh Pak Lebe, Pak Mudin atau kiainya untuk mintakan maaf supaya memberikan maafnya kepada almarhum atau almarhumah. Di samping satu sisi ada yang minta mengucapkan, saksikan para saudara ini mayit baik ya, kabeh ngakoni ya baik, mesti ngoten. Masih ada ndak itu? Masih ya. Tapi terkadang masuk akal loh Pak. Iya lah ya, yang mati ini kesambet botol masalahnya. Iya. Tapi kita tidak ngomong minum loh, itu salah paham. Kesambet botol. Iya, iya. Ayang-ayangi saya kata lu dua gitu loro. Nah ini, gitu. Nah, kok kita suruh menyaksikan baik? Kalimah baik itu akan meringankan dosa nih yang mati, sebetulnya itu maksudnya. Bukan terus suruh menyaksikan bahwa orang ini sambet botol, mosok aku kon nyakseni baik, tidak. Kalimah baik itu jadinya ma'fu, afwan, menjadikan maaf. Yang kedua tutup buku. Yang kedua tutup buku. Wis ngomongnya kita sudah berani menyaksikan baik, tetap masih tiga cerita aja yang ndak. Bahkan anaknya yang tidak tahu menahu terkadang jadi sasaran. Nah, contohnya umpamane anaknya pesantren, anaknya sekolah, alhamdulillah diparingi cerdas, pesantrennya luar biasa. Balik waktu prai mungkin mampir ke kesepuan atau teman bapaknya dulu atau gimana di situ. Loh, kamu sekarang di mana? Kok baru kelihatan? Sama pesantren Pak. Saya sekolah lagi di kota ini, kota ini. Wah, istimewa ini. Itu namanya Pak, pemuda. Ini kampung sini sih memerlukan seperti kalian-kalian. Jangan kayak bapakmu dulu. Loh, sudah menyaksikan baik masih diungkit lagi. Padahal sudah menyatakan baik. Masih diungkit lah ini. Ojo koyo bapakmu dulu. Senengane botol itu. Nah, aduh ini. Tapi bagi orang yang bijaksana tidak. Begitu dia ketemu orang yang sepuh, bijaksana, luas, ning di saiki nak. Kula pesantren, Mbah, kula aku pengin duwe anak kaya kowe, langsung. Loh, terus pundi to, Mbah? Kamu itu yang ngangkat wong tuamu. Hebat bejo orang tuamu yang meninggal kemarin-kemarin ini, anaknya diangkat oleh anaknya, bapaknya. Luar biasa. Makanya saya ngomong, saya ingin punya anak seperti kalian, bukan nambahi berat. Itulah orang sebagai tanda bukti
di dalam menyaksikan jenazah pada waktu itu mengatakan ini mayit baik ya, baik lah, itu buktinya diantaranya. Wa kadzalika kita cara dakwah, bagaimana caranya? Halus. Dengan apa? Kita mengutamakan al-mu'min akhul, al-muslim akhul kita, karena itu saudara kita. Ayo kita jalankan cara dakwah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kita istirahat Kliwonan, bukan berhenti, bukan istirahat. Nanti kan habis Ramadan Kliwonan tetap berjalan. Jadi apa ini prai apa Kliwon? Tidak ada prainya, Kliwonan mau prai, tetap berjalan tapi istirahat. Nah, kalau syukur bisa jalak kene ngomai dewe-dewe. Itulah yang saya harapkan. Dan saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga dan atas nama santri-santri kita juga memohonkan maaf dhahiran wa batinan apabila ada kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, karena kita akan menghadapi bulan suci, kita masuk bulan suci dengan suci. Itulah yang kita harapkan. Wa'afu minkum katsiran, minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.